Romo, para suster, para bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam dan berkah dalam. Mulai 19 Maret 2021 sampai 26 Juni 2022 adalah tahun keluarga Amoris Laetitia. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk merenungkan tentang peziarahan hidup kita sebagai satu keluarga. Suatu keluarga yang disebut dengan keluarga Kristiani. Suatu keluarga yang mengikuti Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit untuk keselamatan dunia. Oleh karena itu dalam homili ini, ya, mungkin homilinya agak panjang. Romo Sulis sabar ya, Romo tunggu di sana ya Romo ya. Saya mengajak umat semua untuk merenungkan tentang Paskah dan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya membawa suatu benda yang ada di dalam keluarga. Benda yang saya bawa ini adalah benda yang khas, yang ada juga di dalam liturgi Vigili Paskah pada malam hari ini. Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Iya. Lilin. Ya, lilin. Saya bawa lilin. Lilin ya. Dalam keluarga pada umumnya, lilin biasanya digunakan untuk apa? Untuk perayaan hari ulang tahun. Pada hari itu keluarga kita berkumpul untuk merayakan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi anggota keluarga yang kita cintai. Ya, biasanya kita menyanyikan suatu lagu yang gembira, ya, yang selalu ada pada hari ulang tahun. Apa lagunya? Selamat ulang tahun ya. Tapi ketika pas untuk meniup lilin pasti juga sama sebenarnya nadanya ya. Biasanya kan kita menancapkan lilin ya di roti ulang tahun begitu kan, misalnya seperti ini. Nah, bernyala. Kemudian kita menyanyikan ya lagu tiup lilinnya 3 kali. Juga sekarang juga 3 kali kan ya, ini tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nah, kemudian ditiupkan yang merayakan hari ulang tahun seperti ini gitu kan. Nah, lilinnya mati, artinya semua orang yang hidup di dunia ini pasti mengalami kematian. Dalam keluarga kita, keluarga yang Kristiani, lilin juga digunakan untuk perayaan Vigili Paskah. Kita berkumpul ya, untuk merayakan kehidupan kekal kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya dari dunia orang mati. Biasanya kita juga menyanyikan suatu lagu yang selalu ada pada Vigili Paskah. Dinyanyikan 3 kali, setiap kali naik 1 nada ya. Kristus cahaya dunia gitu kan tadi. Syukur kepada Allah 3 kali sampai 3 kali ya, naik dan naik. Nah, api lilin Paskah itu ya, yang adalah cahaya Kristus itu tidak seperti halnya lilin ulang tahun ya, dan mati ya, tidak ditiup dan mati ya. Biasanya sebelum pandemi virus corona, cahaya Kristus itu ya, dibagikan ke lilin-lilin umat agar lilin-lilin umat yang pada awalnya mati ya, kemudian
menjadi hidup. Artinya apa? Semua orang yang ada di dunia ini dan terlebih kita yang percaya kepada Kristus pasti setelah mengalami kematian di dunia ini akan memperoleh keselamatan abadi, kehidupan kekal. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana kita memaknai malam Paskah pada hari ini? Karena pandemi virus corona, untuk menghindari penyebaran virus corona, kita tidak membawa lilin kita dari rumah. Kita tidak menerima cahaya Kristus di lilin-lilin kita. Kita hanya melihat cahaya Kristus di lilin Paskah. Memang serasa ada yang kurang, tetapi ini adalah cara terbaik yang dapat ditempuh, yang tidak mengurangi esensi dari perayaan Vigili Paskah. Malah sebaliknya, kita sebagai keluarga Kristiani diajak untuk menghayati lebih dalam apa yang diwartakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika kita memandang cahaya Kristus dengan penuh syukur, demikianlah kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita memandang cahaya Kristus, kita diundang untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga Kristiani yang hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, lalu bagaimana menjadi keluarga Kristiani yang hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus? Menjadi keluarga Kristiani yang hidup bagi Allah dalam Kristus, salah satu caranya adalah dengan menghidupi janji-janji baptis yang akan kita perbaharui dalam perayaan Vigili Paskah ini. Secara khusus itu diterapkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena untuk menjadi keluarga yang Kristiani, kita harus terlebih dahulu menjadi orang Kristiani. Tanpa menjadi Kristiani, kita tidak mungkin menjadi keluarga yang Kristiani. Maka hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus berarti bekerja sama dengan rahmat Allah untuk menjadi seorang suami dan ayah yang Kristiani, menjadi seorang istri dan ibu yang Kristiani, menjadi anak-anak yang Kristiani, yang menolak kejahatan dengan melakukan kebaikan, yang menolak godaan-godaan setan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yang menolak segala tindakan dan kebiasaan curang dengan keadilan, yang menolak tindakan dan kebiasaan berbohong
dengan kejujuran dan berani mengakui kesalahan, yang menolak merampas hak-hak sesama dengan menghormati hak-hak sesama, dan yang paling utama adalah percaya pada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, betapa bahagianya keluarga Kristiani yang pada malam hari ini memandang cahaya Kristus. Betapa bahagianya keluarga Kristiani yang memperbaharui janji-janji baptisnya dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk menghidupi janji-janji itu dalam kehidupan sehari-hari. Betapa bahagianya kita sebagai satu keluarga Allah yang dengan penuh iman menghidupi pujian Paskah kita. Bersoraklah, nyanyikanlah lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Selamat Paskah keluarga-keluarga Kristiani. Tuhan memberkati.